Jumpa lagi di channel YouTube Mas Wawan, admin Pusat Konsultasi Kerja Korea dan pemilik LPK Hayanun Purwodadi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, lalu tekan lonceng, dan tekan semua, agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hasil ujian CBT khusus ya, kemarin tahun 2020 ini. Ya, jumlah pesertanya itu ada 1454, terus kuota kelulusannya yang lulus itu ada 745. Jadi berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya yang kuota rata-rata itu di angka 200 sampai 400. Ini kan. Ini juga standar lulusnya juga berbeda. Ini kalau yang sebelum-sebelumnya ini salah 4, salah 5, salah 6, yang terakhir itu salah 4. Ini sekarang malah salah 9. Kemarin saya prediksi itu untuk yang ini ya. Untuk yang ini CBT khusus ini, kalau melihat dari sebelum-sebelumnya, kemarin saya prediksi itu kuotanya itu sekitar 200 sampai 400 dengan standar nilai salah 4 atau 5. Tapi karena ujiannya ini satu kali, maka ini bisa berubah, bisa naik, tapi juga bisa tetap. Nah, ternyata pada saat pengumuman ini emang berubah, yaitu jadi 2 kalinya kan, 2 kali. Bisa dilihat kan, ini salah 9. Ini prediksi ini kalau tetap, kuota tetap salah sekian, 2 kali. Kenapa kok salahnya banyak ini bisa lolos? Pertama, kuotanya ini ya banyak, 2 kali, terus jumlahnya ini sedikit. Kalau di rentan kan seperti ini. Jadi semakin banyak kuota, maka tingkat kesalahannya juga semakin banyak. Salah 9 bisa lolos. Ini cerita yang CBT khusus. CBT khusus ini bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini saya cari lupa, di antara 200 sampai 300, pastinya saya lupa. Terus standar nilai yang ini, yang 2018 yang pertama, ini saya juga cari, belum ketemu ya, soalnya ini standar nilainya itu kurang jelas. Baru di sini mulai jelas, yaitu satu soal sama dengan 5 poin. Kalau ini belum jelas. Nah, seperti itu. CBT khusus tahun 2020 itu cuma satu kali dengan jumlah peserta ini, terus yang lulus ini dengan standar nilai kelulusan salah 9. Berarti ini naik 2 kali. 2 kali dari prediksi semula. Karena apa? Yaitu karena di sini tidak ada ujian. Itu kemungkinan yang pengaruh. Terus ini kemarin itu daftar online-nya itu bulan 2 akhir ya. Terus verifikasinya
sorry, ini bulan 3 ya, bulan 3. Terus verifikasinya adalah bulan 8 akhir. Bulan 3 tertunda, terus baru bisa verifikasi bulan 8 akhir. Itu cerita tentang CPT khusus tahun ini. Untuk kuota CPT khusus itu tidak pernah diumumkan sebelumnya ya. Jadi kuota ini ada setelah pengumuman kelulusan. Nah itu. Terus sekarang kita bahas tentang CPT umum ya. CPT umum yang sekarang ini tahun 2020. Ini ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama ini di tahun ini, gelombang kedua nanti di tahun depan. Peserta yang sudah daftar gelombang pertama ini, gelombang kedua ini, dengan total seluruhnya ada 23 ribuan. Terus kuota awal yang sudah diumumkan saat awal pendaftaran dulu adalah ini. Ini dibagi dengan persen sama, maka akan ditemukan angka ini, kuota seperti ini. Jadi gelombang 1 kuota sekitar ini, gelombang 2 kuota sekitar ini. Ini prediksi ya, karena tidak pas angkanya seperti ini. Nah kalau seperti ini maka standar lulusnya harus salah berapa ya, prediksinya. Prediksi, saya nggak ngomong yakin ya. Saya nggak akan ngomong yakin, tapi saya ngomong prediksi. Oke, berarti untuk gelombang 1 itu jika kuota ini tetap, maka prediksinya adalah salah 3 atau 4, sama kayak ini. Tapi jika kuota kok bisa naik 2 kali, maka standar lulusnya juga menjadi banyak ya. Bisa salah 7 atau 8. Jadi ini belum pasti juga apakah nanti emang naik apakah tidak, karena ada pertimbangan-pertimbangannya oleh HRD yang akan dirapatkan oleh mereka. Yang bisa mempengaruhi naik kemungkinan kan gara-gara nanti tahun 2021 kan nggak ada ujian manufaktur selain ini, maka itu bisa mempengaruhi naik. Tapi bisa juga ini dibuat tetap, tapi ujian berikutnya jika ada itu kuota dinaikkan, itu juga bisa. Makanya saya tidak berani ngomong pasti dinaikkan, nggak berani, karena faktor-faktor lain masih ada. Jika ini dibuat tetap, berarti ujian berikutnya itu bisa saja dibuat 5.000 lebih kuotanya. Atau bisa saja dibalik, ini dinaikkan, terus 2022 jika ada ujian awal lagi dibuat turun ya, naik turun, atau naik juga bisa, selanjutnya baru turun. Kalau standar kan kalau naik kan biasanya 5.000 lebih ya, bisa 7.000, tapi kalau turun itu 3 ribuan, kayak ini kan 3 ribuan. Jadi intinya gitu untuk prediksi kuota kelulusan gelombang 1 gelombang 2 itu, kalau tetap ya sekian standar harus salahnya, tapi kalau ada kenaikan berarti standarnya seperti ini. Terus jika naik atau jika tetap, maka efeknya di tahun ujian berikutnya itu seperti apa gitu kan, nanti bisa dilihat.
Untuk yang skill test ini kan modelnya begini ya. Ya, begitu salah 13 langsung ikut skill test di hari itu juga. Walaupun seleksi skill test hanya formalitas, karena yang dicek kan cuma buta warna itu ya yang penting, yang lain kan nggak terlalu penting. Maka kota akhir ya sebenarnya di sini. Ini tadi harus salah berapa ya? Misal kuota tetap berarti harus salah 3 atau 4. Kalau kuota ternyata 2 kali naik berarti ya salah 7 atau 8. Ini hanya prediksi, bisa saja meleset dikit. Nah nanti kan akan di ranking diambil sejumlah kuota terus di cut ya, cut lane sebagai standar kelulusan berapa. Jadi standar kelulusan itu ada itu setelah ujian dan diambil kuota. Misal kok salah 4 ya, misal ternyata salah 4 standarnya. Loh, si A salah 4 juga kok nggak lulus. Berarti kalau nilai sama itu nanti yang diambil adalah dari nomor ujian yang tertinggi. Berarti tertinggi dulu diambil, baru terendah. Nah seperti itu. Terus untuk tahun depan apakah ada CBT khusus untuk tahun depan? Ya saya juga kurang tahu kan. Soalnya ini ada ujian kan gara-gara tertunda, maka harus dijalankan. Tapi kalau tahun depan kan berarti kalau ini sudah selesai, berarti kan nggak ada yang tertunda. Mau diadakan ujian juga bisa, tidak diadakan ujian juga bisa. Jadi saya tidak bisa prediksi untuk tahun depan apakah ada ujian CBT khusus lagi apa enggak, apakah bisa 2 kali ujian, apakah cuma 1, apakah tidak sama sekali. Nah itu yang penting belajar dulu lah, disiapkan. Terus apakah untuk CBT umum manufaktur tahun ini selain gelombang ini ada apa enggak? Pastinya enggak mungkin ada. Kalaupun ada itu di tahun ini. Terus untuk CBT umum perikanan apakah ada di tahun 2000 ini, 2001? Itu juga antara ada dan tidak. Ya, saya tidak berani ngomong. Lah, Anda tanya ke HRD langsung pun mereka juga belum bisa memutuskan. Percumalah ditanyakan sekarang. Untuk yang buta warna gimana? Apakah nanti bisa lolos di sini gitu kan? Buta warna parsial lah, kan ada yang simpang siur. Katanya bisa. Kemarin ada yang inbox BP2MI dapat balasan katanya bisa. Maka saya suruh untuk screenshot. Kalau ternyata nanti digagalkan, berarti bisa untuk komplain. Lu ngomongnya bisa kok ternyata saya nilainya tinggi kok malah nggak lulus. Begitu kan bisa komplain. Soalnya apa? Dari BP2MI atau BNP dulu itu belum pernah mengeluarkan pengumuman resmi. Secara resmi tertulis jelas itu belum pernah. Masalah buta warna parsial. Oke, semoga sedikit pencerahan ini tetap semangat ya. Salah berapapun tetap semangat. Ini kan namanya prediksi. Siapa tahu bisa melenceng atau siapa tahu ternyata bisa naik, dinaikkan tadi. Yang penting berdoa saja lah. Berusaha berdoa. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.